Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dalam segala ketidakmampuan dan keterbatasan kami, sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dan memberi pembelajaran buat kehidupan kami, menjadi saksi bagi orang lain. Kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati dan pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi berkat, saluran berkat bagi pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Dengan judul Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan serta tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah kita sudah membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk minggu ini adalah jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Dalam bacaan ini atau firman Tuhan ini, saya membagi dalam 3 bagian, yaitu ayat 1, 2, dan 3, itu bagian pertama. Yang kedua adalah ayat 4 sampai 8. Yang ketiga adalah ayat 9 sampai ayat 10. Untuk memulaikan perenungan kita pada kesempatan ini, diawali dengan kita membaca 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Ini bunyi firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas,
Lanjut ayat 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kemudian kita masuk pada ayatnya yang pertama dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat pertama. Di sana dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mengapa Rasul Petrus menasihati bahwa kamu harus menanggalkan semua dosa? Dalam hal ini tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu tadi, karena kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba yang tak bercacat dan tak bercela. Kamu ditebus bukan dengan emas atau dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Dan untuk menanggapi pekerjaan Tuhan dalam penebusan itu, maka Rasul Petrus menasihatkan bahwa kamu harus menanggalkan semua dosa. Dan jadilah, ayat 2, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Firman Tuhan dalam ayat 2 ini adalah mau mengatakan bahwa setelah kamu menanggalkan segala bentuk dosa dan kecemaran, maka kamu harus melangkah ke langkah berikutnya adalah selalu punya keinginan yang besar untuk minum air susu yang murni. Yang dimaksud dengan air susu yang murni di sini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan yang akan membuat kamu sehat secara rohani. Jadi orang yang sudah menanggalkan segala dosanya itu harus melangkah menginginkan atau sangat berkeinginan besar untuk makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Mengapa harus firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan ada nasihat, ada prinsip, ada nilai hidup, ada arahan, ada ajaran, ada tujuan. Firman Tuhan berarti perkataan Tuhan. Sehingga pada langkah pertama dan kedua ini, pada ayat 1 dan 2 ini, yang terjadi adalah manusia baru atau manusia yang hidup di dalam pertobatan. Yang selalu menginginkan makan firman Tuhan. Mengapa makan firman Tuhan diibaratkan seperti bayi yang baru lahir yang selalu suka akan air susu? Begitu juga keinginan yang harus ada pada manusia yang mengalami pertobatan. Manusia Kristen, dia harus punya keinginan yang besar untuk makan atau menikmati firman Tuhan. Ayatnya yang kedua menyebutkan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kamu menjadi sehat secara rohani. Langkah yang ketiga adalah kamu melakukan dua langkah tadi karena kamu sudah mengecap atau kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan. Sehingga kamu mau meninggalkan dan menanggalkan dosa dan kamu mau makan firman Tuhan. Itu ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian kita beralih pada ayat 4 sampai ayat 8.
Artinya bahwa tidak cukup kamu hanya meninggalkan dosa, lalu menikmati atau makan firman Tuhan sebagai makanan rohani yang menyehatkan secara rohani. Tidak cukup. Tapi langkah berikutnya adalah di ayat 4-8. Dan datanglah kepadanya. Datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus di sini dituliskan adalah batu yang hidup. Yesus Kristus adalah batu yang hidup, dan orang yang sudah mengalami pertobatan datang kepadanya dan hidup di dalam Kristus dan mengambil pelajaran dari hidupnya Kristus. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Batu adalah material yang kuat, kokoh, dan hidup di sini berarti yang batu yang hidup yang mengalami pertumbuhan dan yang memberikan kehidupan. Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, setelah datang kepada Yesus Kristus sebagai batu yang hidup, maka akan mengambil pembelajaran dari Yesus Kristus yang dibuang oleh manusia yang tidak dianggap, tetapi yang mendapatkan penghormatan dari Allah, dan pembelajaran dari hidupnya Yesus itu akan membuat seseorang yang mengalami pertobatan ini dapat juga dipergunakan menjadi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi di sini rumah rohani bukan dalam pengertian rumah secara fisik. Suatu rumah rohani, yaitu suatu persekutuan orang percaya. Suatu rumah rohani sebagai suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus. Jadi langkah-langkah yang disampaikan melalui beberapa ayat ini menyatakan bahwa seorang manusia yang mengalami pertobatan, dia akan mengalami peningkatan dalam hidup berimannya karena dia mau datang kepada Tuhan, dan pada akhirnya juga kehidupan dari Tuhan Yesus tertransfer dalam dirinya sehingga dia juga menjadi batu hidup untuk menjadi bahan di dalam pembangunan suatu imamat yang kudus, yang dalam hidupnya dia persembahkan bagi Tuhan yang berkenan kepada Allah. Lalu kita lanjut pada ayat 6, di situ dikatakan bahwa sebab ada tertulis dalam kitab suci, itu kita bisa baca dalam Yesaya 28 ayat 16, tapi di sini sudah dituliskan, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Di Yesaya 28 ayat 16 dituliskan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Artinya bahwa Yesus itu disebut sebagai batu penjuru yang diletakkan di Sion. Dia adalah batu yang teruji, dia adalah batu yang mahal dan menjadi dasar yang teguh.
Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, tidak akan menjadi gelisah atau cemas. Kita mengerti dulu apa itu batu penjuru. Batu penjuru adalah batu utama yang diletakkan pada sudut bangunan yang kokoh dan rapi dan yang menentukan arah ukur bangunan. Artinya bahwa Yesus Kristus ini adalah gambaran dari batu penjuru yang hidup, yang di dalam diri Yesus itu mendasari langkah perjalanan hidup umatnya. Artinya bahwa tanpa Kristus tidak ada bangunan yang rapi tersusun. Tanpa Kristus tidak ada dasar yang teguh di mana orang yang sudah mengalami pertobatan itu berdasar, berpijak, hidup berlandaskan kepada Kristus. Dan itu sangat mahal, artinya sangat berharga. Bagi yang percaya kepada Yesus, itu sangat mahal, tetapi yang tidak percaya maka itu menjadi batu sentuhan atau batu sandungan. Bagi yang percaya kepada Kristus, melihat batu itu sebagai sesuatu yang mahal. Yesus itu sebagai sesuatu yang berharga, yang dibutuhkan, yang diperlukan. Tetapi bagi yang tidak percaya, yang menolak Yesus, Yesus adalah batu sentuhan atau batu sandungan, di mana orang itu merasa tersandung karena ada Yesus, sebab mereka tidak percaya kepadanya. Tetapi yang percaya akan sangat melihat Yesus sebagai yang mahal dan yang berharga. Yesus di sini disebut sebagai batu penjuru, ayat 7, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan karena bagi mereka ini tidak berarti, jadi batu sandungan. Nah, tukang-tukang bangunan ini menunjuk pada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang menolak akan kehadiran Yesus. Tetapi Yesus telah menjadi batu penjuru. Yesus telah menjadi dasar kebenaran, landasan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayatnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10 menunjuk kepada orang-orang yang mendasarkan hidupnya kepada Kristus, yang menjadikan Kristus itu sebagai dasar, sebagai landasan kehidupan yang menentukan arah daripada hidup orang percaya. Pada akhirnya mereka akan dipilih Tuhan untuk menjadi kesaksian dalam rangka memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nah, ayat 9 menyebutkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, itu yang disebut eklesia atau gereja. Kamulah bangsa yang terpilih, itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, orang-orang yang sudah mengalami lahir baru, yang cinta akan firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, dan meletakkan dasar hidupnya
kepada Tuhan Yesus sebagai batu penjuru dan sebagai batu yang hidup, yang kokoh, sehingga mereka hidup dalam kekuatan, hidup dalam keteguhan iman karena dibangun di dalam dasar yang teguh. Maka mereka inilah yang dikuduskan, yang dikhususkan menjadi umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, karena mereka yang tadinya hidup dalam dosa dan kecemaran sekarang telah menuju kepada terangnya yang ajaib. Yang tadinya binasa dibawa oleh Tuhan mengalami keselamatan. Dan ayat 10 menegaskan bahwa kamu yang dahulu bukan umat Allah. Kamu yang dahulu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kamu yang dahulu jauh dari Allah, kamu yang dahulu jauh dari Tuhan, kamu yang dahulu tidak mengenal firman dan kebenaran, tetapi sekarang berubah statusnya menjadi umat yang diberi belas kasihan, yang tadinya tidak mendapatkan belas kasihan tapi diselamatkan oleh Allah dan dapat belas kasihan atau dikasihani, beroleh belas kasihan dari Allah. Itulah gereja, orang-orang yang percaya, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang disebut membangun rumah rohani. Nah, orang-orang inilah adalah orang-orang yang mengenal kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Maka pada akhirnya merekalah yang dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan iman dalam rumah rohani, karena mereka mendasarkan hidup di dalam dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci daripada kekokohan, kalau kita baca tadi pada ayat 4, datanglah kepadanya, itu terfokus kepada Yesus Kristus. Kunci kekokohan dari hidup orang percaya itu ada pada Yesus Kristus, sumber kebenaran yang meletakkan dasar yang teguh sebagai batu penjuru bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jika kita mau mengalami hidup yang kokoh, maka kita harus membangun kebenaran di dalam Kristus, yaitu hidup di dalam Dia dan hidup di dalam firman-Nya. Artinya bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Kalau kita hidup di dalam dasar yang teguh, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus, maka tidak ada yang dapat menggoyahkan kita, tidak ada yang menjadi kuat tanpa firman Tuhan. Yang kita pahami, yang kita lakukan akan teruji dalam keadaan-keadaan yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita hidup di dalam Tuhan, semakin kita taat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita akan mengalami proses hidup yang makin berat dan makin rumit. Tapi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, orang yang mendasarkan hidupnya pada Tuhan Yesus dan dibangun di dalam kebenaran, itu akan bertahan dan menjadi orang yang kokoh, tidak mudah gugur karena ada kebenaran di dalam hidupnya. Nah, orang-orang yang hidup dalam kebenaran ini, yang hidup di dalam Kristus, ia akan tetap menjadi orang-orang yang baik dan benar, orang-orang yang sangat
memiliki kemurahan hati sekalipun diperlakukan tidak baik. Mengapa? Karena ia telah mengambil teladan, ia telah belajar dari hidupnya Yesus. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sudah diselamatkan, dia mengambil sumber hidup atau dasar kehidupannya dari kebenaran yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan memang benar, dasar yang teguh untuk kita menjalani hidup adalah Yesus Kristus, batu penjuru, batu hidup yang memang harus mendasari kehidupan kekristenan kita, sehingga kita dapat bertahan dalam keadaan apa saja. Dan Yesus Kristus pernah mengalami penolakan. Itu yang tadi disebut batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, tetapi telah menjadi batu penjuru. Yesus pernah mengalami penolakan, pernah dihina, diludahi, dicaci, dicerca, bahkan disalibkan. Tapi ia mengampuni. Ia tidak dapat dikalahkan oleh apa yang dihadapinya. Ia hidup dan bertahan dalam hal apa saja. Nah, demikianlah dengan orang yang dibangun di dalam dasar yang teguh. Waktu proses hidup, waktu tekanan berat, orang yang hidup dalam kebenaran, dalam firman, dalam Tuhan, akan tetap solid, akan tetap utuh dari dalam, sehingga yang tampak dari luar adalah kekuatan, kekokohan dalam kehidupannya, dan dia tidak gampang menyerah pada keadaan, dia tidak gampang memberontak, karena kebenaran itulah yang memerdekakan. Itu ada firman-Nya. Kebenaran akan memerdekakan kamu, karena kebenaran ada di dalam hidupmu, yaitu hidup di dalam Kristus dan mendasarkan hidup kepada Kristus. Nah, orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, orang yang telah mengalami keselamatan, yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai dasar hidupnya, orang seperti itu tidak mudah atau tidak gampang digoyahkan dan tidak gampang terhasut oleh keadaan. Orang-orang yang cinta Tuhan Yesus akan mengalami banyak sekali masalah rumit. Tapi karena ada kebenaran di dalam hidupnya, karena ada Kristus di dalam hidupnya, karena dia mendasari seluruh kehidupannya di dalam Kristus, maka dia tidak akan gampang jatuh dan tidak akan gampang goyah. Dia tetap akan berdiri dengan teguh, karena dasar yang teguh hanya bisa teruji dalam derita dan cerita hidup yang sukar. Dan orang yang hidup dalam kebenaran, yang berdasar pada Tuhan, dalam situasi apa saja, ia akan baik-baik saja. Dan orang yang seperti itu dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, untuk memberitakan kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar yang terjadi dalam hidupnya. Pada akhirnya Tuhan memakai gerejanya sebagai bangunan rohani, di mana Yesus adalah kepala gerejanya, dan orang-orang yang percaya adalah gereja itu sendiri, tubuh Kristus, yang akan menyaksikan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang rahmat Tuhan, setelah orang itu mengalami pertobatan, perubahan dalam hidup, lahir baru, dan dia hidup, tinggal, berserah di dalam Tuhan. Sehingga dia bisa menjadikan dirinya contoh dan teladan buat memberkati orang-orang di sekeliling hidupnya. Karena dia sendiri
sudah hidup di dalam kebenaran, dalam dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Tuhan memberkati kita dengan firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak Engkau telah menjadi Tuhan atas hidup kami. Engkau memberikan keselamatan dengan pengorbanan di kayu salib. Dan Engkau memberi contoh dan teladan buat kehidupan kami. Di dalam Engkau kami menjadi kuat dan mampu untuk menyatakan kebenaran yang kami terima daripadamu. Sehingga Engkau pakai kami sebagai gereja Tuhan yang hidup di zaman ini untuk terus memberitakan tentang keselamatan, menyaksikan tentang Tuhan, sehingga banyak orang menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan. Terima kasih untuk firman Tuhan kali ini, memberkati kehidupan kami semua yang boleh mendengarkannya. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.